Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada Pak Gatot dan kepada teman-teman semua. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angelina Sinta Kusumadani, NIM 1011910016. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait UTS dari strategi operasi dan rantai pasok. Dan untuk UTS-nya sendiri terdapat dua kode soal, yakni kode soal A dan kode soal B. Nah, di sini saya akan menjawab kode soal A terlebih dahulu, yakni menjawab benar atau salah. Untuk soal yang pertama, saya menjawab benar dikarenakan dalam perusahaan itu harus dapat menghasilkan suatu produk, penetapan harga, tempat, dan juga pelanggan. Dan untuk soal yang kedua, saya juga menjawab benar dikarenakan apa? Dalam supply chain tersendiri itu terdapat 3 jenis aliran, yakni material, informasi, dan cash of fund. Dan yang ketiga, yakni saya juga menjawab benar dikarenakan dalam risiko global supply chain itu terdiri dari atas gangguan pasokan, penundaan pasokan, fluktuasi pelanggan, fluktuasi harga, dan juga fluktuasi nilai tukar. Oke, untuk soal kode B, yakni soal nomor 4, menurut situasi dalam supply chain dimulai dari market kemudian menuju operasi, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam operasional tersebut. Yakni di sini kita harus menjawab 2 pertanyaan, yakni untuk pertanyaan A, yakni sebutkan 3 hal dari situasi dalam supply chain, dan untuk yang ke B, yakni jelaskan masing-masing dan berikan contohnya. Baik, untuk soal 4A, yakni sebutkan dan jelaskan 3 hal situasi dari supply chain, yakni yang pertama itu aliran barang dari hulu ke hilir, yakni menggali skala barang dari upstream. Yang kedua, aliran informasi, yakni suatu proses penyampaian skala bentuk informasi yang akan kita olah. Dan yang ketiga, yakni aliran modal, yakni dalam bentuk terciptanya suatu cash flow, suatu anggaran. Dan untuk 4B, yakni contoh dari 3 hal situasi dari supply chain tersebut, yakni yang pertama itu aliran barang, yakni seperti bahan baku yang dikirim supplier ke pabrik. Dan yang kedua itu aliran informasi, yakni informasi persediaan barang itu apa saja sih dari supplier tersebut. Dan yang ketiga aliran modal atau uang, yakni seperti pembayaran atau cek dan juga invoice. Oke, baik, untuk soal nomor 5A, apa sih yang dimaksud dengan bullwhip effect? Jadi bullwhip effect yakni sebuah fenomena yang terjadi pada aliran supply chain yang diakibatkan adanya suatu permintaan pasar yang meningkat dari customer ke supplier. Jadi untuk jumlah tingkatan permintaan atau persediaan dalam jumlah yang besar itu dapat memicu biaya dan juga lead time. Oke, baik, untuk soal nomor 5B, yakni menjelaskan terkait gambar grafik the bullwhip effect. Jadi untuk tahap pertama itu pemasok bahan baku ke pabrik, dan tahap kedua yakni distribusi manufaktur. Untuk tahap yang ketiga yakni pendistribusian pabrik, yakni pabrik itu mendistribusikan kepada distributor. Dan untuk tahap yang keempat yakni distribusi ke pedagang besar. Dan untuk tahap yang kelima yakni pedagang akan memasok ke toko pengecer dan berakhir di pembeli sebagai pengguna dan memastikan dan melakukan suatu pengecekan terlebih dahulu seperti kualitas, kuantitas, dan juga harga. Dan untuk contohnya sendiri seperti customer itu memiliki suatu permintaan yang relatif sedikit daripada retailer, dan juga sebaliknya. Itu mengapa disebut bullwhip effect. Nomor 6 yakni sebutkan dan jelaskan tujuan dari perencanaan agregat. Dan untuk yang pertama yakni ada production rate atau tingkat produksi, adalah jumlah unit yang harus diselesaikan per unit waktu seperti per minggu of per bulan. Dan untuk yang kedua yakni ada workforce, yakni atau tenaga kerja, adalah jumlah pekerja atau unit kapasitas yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Dan untuk yang ketiga ada overtime atau lembur, adalah jumlah produksi lembur yang harus direncanakan. Dan yang keempat yakni ada machine capacity level atau tingkat kapasitas mesin, adalah jumlah unit kapasitas mesin yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Dan untuk yang kelima ada subcontracting atau subkontrak, adalah kapasitas subkontrak yang harus diperlukan selama batas perencanaan tersebut. Dan untuk yang selanjutnya yakni ada backlog, adalah suatu permintaan yang tidak terpenuhi akibat periode di mana permintaan itu muncul tetapi akan dibawa ke masa depan periode. Dan untuk yang terakhir ada inventory on hand, yakni adalah persediaan yang direncanakan yang dibawa selama berbagai periode dalam cakrawala suatu permintaan. Untuk soal yang ketujuh yakni sebutkan dan jelaskan 4 metode umum dalam suatu peramalan. Dan untuk yang pertama yakni ada kualitatif. Jadi metode kualitatif ini seperti peramalan yang bersifat subjektif
dan bergantung kepada penilaian manusia. Dan metode ini juga memungkinkan diperlukan untuk meramalkan suatu permintaan beberapa tahun ke depan dalam industri baru. Dan untuk yang kedua ada deret waktu atau time series, yakni menggunakan permintaan yang historis untuk membuat suatu ramalan cuaca. Nah, ke metode ini juga paling tepat digunakan ketika pola permintaan itu tidak signifikan. Jadi untuk metode ini itu juga seringkali disebut metode yang sederhana ya, karena untuk bisa diterapkan karena berfungsi sebagai titik awal suatu permintaan. Untuk metode yang ketiga yakni ada metode kausal, yakni metode kausal ini mengasumsikan bahwasannya suatu ramalan permintaan sangat berkorelasi dengan faktor ekonomi, suku bunga, dan lain sebagainya. Metode ini juga sangat cocok untuk meramalkan permintaan di masa depan. Misalnya itu harga pokok yang berkorelasi dengan kuat dengan suatu harga permintaan. Dengan demikian perusahaan itu akan dapat menggunakan metode ini untuk menentukan suatu dampak promosi harga terhadap suatu permintaan. Dan untuk metode yang terakhir nih ada metode simulasi. Jadi metode simulasi ini adalah meniru suatu pilihan dari konsumen dan dapat digabungkan dengan deret waktu dengan metode kausal. Contohnya itu seperti apa sih dampak dari suatu promosi harga tersendiri. Oke, baik. Untuk soal yang terakhir yakni 7B, yakni kita harus menghitung persamaan linearnya pada tabel berikut. Untuk rumusnya tersendiri yakni ada FT sigma permintaan dalam N periode sebelumnya dibagi dengan jumlah N periode. Jadi untuk hasil F13 nya yakni 859,5 dan untuk F14 nya 859,5 dan untuk F15 nya yakni 802,2. Dan untuk selanjutnya kita juga harus menghitung peramalan moving average selama 3 minggu ke 13, 14, dan 15. Untuk jadi kita langsung masukkan ke dalam rumus. Jadi MA13 yakni 871 ditambah 901 ditambah 925 dibagi 3 sama dengan 899. Untuk MA14 yakni sama dengan 901 ditambah 925 ditambah 899 dibagi 3. Untuk hasilnya sama dengan 908,3. Dan untuk MA15 yakni 25 ditambah 899 ditambah 908,3 dibagi 3 sama dengan 910,76. Dan untuk selanjutnya kita harus juga menghitung peramalan moving average selama 6 minggu ke depan yakni 13, 14, dan 15. Itu sama saja tinggal dibagi 6 yakni untuk memperoleh hasilnya MA13 sama dengan 1926,5 dan untuk A14 nya 1975,8 dan juga FMA15 sama dengan 1975. Baik, sekian video dari penjelasan UTS strategi operasi dan rantai pasok dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.